Halo, perkenalkan, kami mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan dan Bahasa, Unika Atmajaya, Jakarta. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Katarina Rossi dengan NIM 2018-03050007, Maria Gita dengan NIM 2018-03050010, dan Elizabeth Tias dengan NIM 2018-03050020. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai hasil analisis kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran terpadu dan STEM. Kami mengambil data dengan melakukan observasi dan wawancara pada guru SDBL 2. Yang pertama ada Ibu W untuk kelas 1, Ibu E untuk kelas 6A, dan Ibu C untuk kelas 6B. Pertama, kami akan membahas pembelajaran terpadu. Topik pertama yaitu perencanaan pembelajaran. Pada perencanaan pembelajaran ada beberapa aspek yang akan dibahas. Pertama yaitu RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Untuk kelas 1, guru membuat RPP setiap pembelajaran dan menggunakan RPP 1 lembar. Adapun kesulitannya yaitu saat mengaitkan materi dan mencari KD yang sesuai. Selanjutnya, guru kelas 6A untuk pembelajaran yang diobservasi belum membuat RPP dikarenakan guru membuat RPP langsung untuk satu tema atau satu buku tematik. RPP untuk pembelajaran tematik, guru menggunakan RPP model lama, sedangkan untuk RPP matematika, guru menggunakan RPP 1 lembar. Untuk kelas 6B juga sama, guru belum membuat RPP dikarenakan guru membuat RPP langsung untuk satu tema atau satu buku tematik, tetapi RPP yang digunakan hanya RPP model lama. Selanjutnya membahas tentang metode pembelajaran. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru kelas 1 yaitu ada student center dan latihan. Untuk guru kelas 6A yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, kelompok kecil, dan juga latihan soal. Untuk guru kelas 6B yaitu ada ceramah, diskusi, tanya jawab, berkelompok, latihan, dan juga demonstrasi. Untuk memilih metode pembelajaran, ketiga guru memiliki pendapat yang sama, yaitu harus disesuaikan dengan kedalaman materi dan karakteristik siswa di kelas. Selanjutnya membahas tentang media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan guru kelas 1 adalah PPT, kartu huruf, gambar, dan video YouTube. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan guru kelas 6A yaitu ada PPT, lagu-lagu, dan juga video dari YouTube. Untuk media pembelajaran yang digunakan guru kelas 6B yaitu ada PPT, benda konkret, dan juga video dari YouTube. Ada pula kesulitan dalam memilih dan menentukan media. Pertama, guru kelas 1 merasa bahwa adanya keterbatasan media yang dapat digunakan. Untuk guru kelas 6A merasa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyiapkan dan membuat media karena adanya keterbatasan teknologi. Dan untuk guru kelas 6B merasa kesulitan apabila PPT yang akan digunakan belum siap, jadi harus memutar otak untuk menyampaikan materi kepada siswa. Kemudian, membahas tentang bahan ajar. Bahan ajar yang ketiga guru gunakan sama, yaitu buku siswa dan buku guru yang berpatokan pada prota, prosem, dan silabus. Juga terkadang mengambil bahan ajar dari internet. Ada pula membahas tentang sumber belajar. Sumber belajar yang digunakan ketiga guru juga sama, yaitu dari buku tematik, lingkungan sekitar, video, dan juga terkadang mengambil sumber belajar dari internet. Yang terakhir membahas tentang perangkat evaluasi atau asesmen. Perangkat evaluasi atau asesmen ini dibagi menjadi 3, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk kognitif, guru sama-sama membuat kisi-kisi soal yang menyesuaikan dengan KD dan indikator. Sedangkan untuk afektif, guru melakukan dengan cara mengobservasi, melihat apakah siswa mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu, apakah siswa join Zoom tepat waktu dan rapih untuk siap belajar, dan juga melihat sikap siswa dalam mengikuti pembelajaran. Nah, ini terlihat pada saat siswa menyalakan kamera. Dan untuk psikomotorik dapat terlihat dari tugas-tugas yang diberikan, baik dalam bentuk proyek maupun produk. Misalnya saat tugas menyanyi, membaca puisi, menggambar, atau tugas dalam membuat sesuatu. Setelah kita melakukan tahap perencanaan pembelajaran, maka kita akan memasuki tahap pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa aspek yang akan dibahas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran ini. Aspek yang pertama adalah kesesuaian pembelajaran dengan RPP.
Berdasarkan data yang kami temukan di lapangan mengatakan bahwa RPP kelas 1 sudah sesuai dengan pembelajaran yang diharapkan oleh guru. Begitupun juga untuk kelas 6, baik 6A dan 6B, RPP yang digunakan sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berkaitan dengan sarana dan prasarana, untuk guru kelas 1 sudah menggunakan fitur Zoom Meeting, Google Classroom, Google Formulir, dan juga YouTube sebagai penunjang pembelajaran di kelas. Tidak berbeda jauh dari guru kelas 1, guru kelas 6 baik 6A dan 6B sudah menggunakan sarana dan prasarana pembelajaran seperti Zoom Meeting, Google Classroom, Google Formulir, dan juga YouTube. Aspek yang kedua berkaitan dengan bagaimana guru menyajikan materi pembelajaran saat pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Untuk kelas 1, guru menyajikan materi melalui buku tematik yang disediakan, kemudian PowerPoint, dan juga video dari YouTube. Tidak jauh berbeda dari guru kelas 1, guru kelas 6 baik 6A dan 6B menyajikan materi menggunakan buku tematik yang disediakan, kemudian menggunakan PowerPoint dan juga mengadakan latihan soal. Pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh saat ini, ada materi yang guru sulit ajarkan. Untuk kelas 1 sendiri, mata pelajaran yang sulit diajarkan adalah matematika. Karena di kelas 1, guru harus mengajarkan terlebih dahulu terkait dengan konsep dasar dari matematika agar siswa dapat memahaminya dengan baik. Tidak jauh berbeda dari guru kelas 1, guru kelas 6, khususnya kelas 6B, mengatakan bahwa ada materi yang sulit diajarkan selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini berlangsung, yaitu terdapat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Guru mengatakan bahwa kompetensi dasar atau materi yang diajarkan berkaitan dengan teks eksplanasi yang membuat guru merasa bingung bagaimana menentukan metode pembelajaran yang tepat agar bervariasi. Ketiga ini, kita akan mengetahui bagaimana penggunaan media yang digunakan oleh guru untuk menunjang pembelajaran selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Wah, ternyata untuk guru kelas 1 dan kelas 6, baik 6A dan 6B, sudah menggunakan media untuk menunjang proses pembelajaran secara efektif sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, bagaimana ya dengan aspek keempat ini terkait dengan penggunaan bahan ajar, baik bahan ajar guru dan bahan ajar siswa? Yuk kita langsung lihat. Selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung, baik guru kelas 1 dan kelas 6 menggunakan buku yang disediakan oleh sekolah. Tetapi tidak menutup kemungkinan guru akan mencari sumber informasi dari internet sebagai penunjang pembelajaran. Nah, aspek yang kelima adalah aspek penggunaan sumber belajar selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Tidak jauh berbeda loh dari aspek yang sebelumnya terkait dengan penggunaan sumber belajar. Guru kelas 1 dan guru kelas 6, baik 6A dan 6B, sudah menggunakan internet atau Google sebagai bahan referensi sumber belajar selama melaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas. Sekarang kita menuju ke aspek yang keenam, yaitu pengelolaan kelas. Bagaimana ya cara guru mengelola kelas selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung? Ternyata di kelas 1, guru mengadakan komitmen kelas, kemudian mengajak siswa untuk bernyanyi dan juga bertepuk tangan selama proses pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Nah, terkait dengan pengelolaan kelas di kelas 6, baik kelas 6A dan 6B tidak jauh berbeda loh dengan pengelolaan kelas di kelas 1. Di kelas 6 sendiri, guru mengajak siswa untuk menonton film, kemudian diajak juga untuk bermain mini game seperti tebak gaya. Sekarang kita akan masuk kepada aspek yang terakhir dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu mengetahui bagaimana keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Di kelas 1 sendiri, guru sudah terampil dalam menggunakan teknologi. Dapat dilihat ketika guru bisa mengoperasikan Zoom Meeting selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung dan juga menggunakan Google Classroom untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, tidak jauh berbeda dari guru kelas 1, guru kelas 6, baik 6A dan 6B,
juga sudah terampil dalam menggunakan teknologi selama pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Dapat dilihat ketika guru bisa mengoperasikan Zoom Meeting, Google Classroom, LMS Socrates, dan juga Google Formulir selama pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terpadu. Bentuk penguatan materi yang diberikan guru kepada siswa adalah untuk kelas 1 dan 6B, guru melakukan tanya jawab pada saat pembelajaran. Sedangkan kelas 6A, guru memberikan kuis ataupun tugas yang berkaitan pada pembelajaran saat itu. Kegiatan refleksi dilakukan dengan menggunakan Google Classroom, tetapi yang membedakannya adalah kelas 1 hanya melakukan 2-3 kali dalam seminggu, sedangkan kelas 6A dan 6B melakukannya setiap hari. Pemberian motivasi. Ketiga guru akan memberikan semangat dan pujian kepada siswa pada pembelajaran berlangsung, yang berguna untuk membangkitkan belajar siswa. Lalu yang kedua untuk guru kelas 6A, jika siswa mendapatkan nilai 100 di mata pelajaran tertentu, maka guru akan memberikannya hadiah. Adakah perbedaan dalam melakukan penilaian pada pembelajaran tematik dengan pembelajaran STEM? Jawabannya adalah tidak, karena ketiga guru tidak ada yang menerapkan pembelajaran STEM, sehingga ketiga guru tersebut tidak mengetahui apakah ada perbedaan dalam melakukan penilaian pada pembelajaran tematik dengan STEM atau tidak. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran STEM. Untuk SDBL 2 berdasarkan hasil wawancara, guru belum mengetahui apa itu STEM, seperti apa pembelajaran berbasis STEM di sekolah. Jadi, sekolah masih belum menerapkannya. Nah, untuk pembelajaran, sekolah masih hanya mengintegrasikan mata pelajaran ke dalam tematik. Belum ada pembelajaran berbasis STEM. Sekian video dari kami mengenai hasil analisis kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran. Terima kasih.